Sebelum kita melanjutkan acara kita selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Yuk kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat berjumpa kembali dengan adik-adik untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu online. Tuhan berkatilah agar hari ini kami semua Engkau lindungi, Engkau bimbing, sehingga kami mendapatkan berkat-Mu bersama dengan keluarga kami di rumah. Berkati juga agar wabah pandemi corona ini cepat berlalu, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami kembali. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dan kami akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. bab 20 ayat 1 sampai 6. Mari kita dengarkan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja
untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, dari Injil hari ini apa yang bisa kita petik? Nah, mari kita bersama-sama membicarakan Injil ini bersama kakak-kakak ya. Apa yang dimaksud dengan Injil kita hari ini? Bagaimana kakak-kakak? Setuju, Kak. Nah, kira-kira apa Kak yang dimaksud dengan Injil tadi ya? Itu tadi bacaannya apa, Kak? Bacaannya tentang pekerja kebun anggur, Kak. Tapi apa hubungannya dong dengan adik-adik ini nanti? Kebun anggur itu apa tuh, Kak? Pasti kebun Oh anggur. iya, kalau kebun anggur itu ya kebun yang banyak pohon anggurnya. Ya seperti itu ya Kak Enak Alberti. dong, Kak. Iya, tapi biasanya kalau kebun anggur itu kan banyak buah yang kecil-kecil. Apa ya gunanya untuk adik-adik kira-kira ya Kak ya? Apa ya? Buah anggurnya itu kalau dimakan bisa menghilangkan haus. Enak. Segar. Kak, yang menanam pohon anggur itu siapa ya, Kak ya? Iya, biasanya yang menanam pohon anggur itu adalah petani. Tapi kira-kira kalau bacaannya seperti itu tadi, berarti kebun anggur itu adalah perumpamaan Kak Maria. Oh, Kak seperti ya? Alberti. Seperti yang Iya, dikatakan Yesus. iya betul sekali. Kira-kira bagaimana ya maknanya ya? Kak, berarti kebun anggur kalau yang dikatakan Tuhan Yesus itu kebun anggur itu berarti kerajaan surga, betul ya? Iya betul. Kerajaan surga seperti Tuhan Yesus kepada kita semua. Kepada adik-adik. Iya, orang tua juga. Gitu ya, Kak. Iya. Terhadap sesama juga. Betul Kak, sekali. Kalau di kebun anggur milik Tuhan itu berarti di sana suasananya gimana ya, Kak ya? Wah, pasti suasananya itu sangat Menyenangkan. Damai ya, Kak ya. damai. Di sana ada banyak kasih, Ada banyak kegembiraan. cinta, kegembiraan, sukacita. Iya, perbuatan-perbuatan yang baik. Kak, supaya bisa menjadi pekerja kebun anggur gimana ya, Kak ya? Nah, berarti kalau adik-adik mau jadi pekerja di kebun anggurnya Tuhan, adik-adik harus bisa melaksanakan perintah Tuhan. Ada contohnya loh ya, coba kita tanya ke Albertin. Iya, oh iya. Ada kartu ini loh, Kak. Oh, kartu apa itu ya Kak Albertin? Kartu perbuatan baik Oh kayaknya. iya. Nah, Nah, Kak, sebelumnya tanya dong, Kak, siapa sih yang boleh masuk di kerajaan Allah menjadi pekerjanya? oh iya, kalau menurut Kak Asti, siapapun boleh, anak-anak juga, orang tua, orang dewasa, tapi mungkin orangnya harus banyak berbuat Baik. Baik. Apalagi sekarang ini di masa pandemi ini loh, Kak Asti. Iya, Banyak orang yang kehilangan percaya diri, banyak orang yang susah, Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Iya, Mungkin betul. bahkan salah satu orang tua kita mungkin juga sedang kesusahan. iya. Lalu tugas anak-anak tugas anak apa yang tugas Nah, adik-adik? tugasnya adik-adik kalau misalkan seperti orang tua
ya ada yang sakit. Adik-adik kan bisa merawat orang tua yang sakit. Contohnya sederhana saja. Kira-kira Aku tahu. Kalau sakit mama sakit kan tidur terus ya Kak ya. Iya. Nggak bisa ambil makanan, nggak bisa ambil minuman. Kita bantu ya Kak. Makanya Bantunya ya. aku, bantunya aku. Oh iya betul. Bantu Ambilkan ambil obat. obat, Ambilkan ngepel, minumnya. ambilkan minumnya. Nah itu mungkin sama dengan ini ya. Ini juga ada perumpamaan. Ini loh, ya Nah, adik-adik. kemudian ya. ini memberi minuman kepada orang yang haus. Nah, ini contohnya, gambarnya. Ya, memberi minuman kepada orang yang haus. Tadi kan sudah disebutkan kalau mama sakit, ambilkan minum, terus membantu menyapu, mengepel, mengambilkan obat. Nah, itu kan contoh perbuatan kasih. Mungkin ada lagi Kak Albertin. Ini tadi apa ya ini memberi makan pada orang yang lapar. Ini sekarang ada orang yang lapar loh Kak. Orang yang tidak berkecukupan ekonominya. Iya, betul. Apa ya bisa kita lakukan Kak? Kadang-kadang kita kan bisa sama. Iya, betul sama orang tua. Gimana kok uang sak kita bagi sedikit bisa Oh sisihkan? iya, Gimana, Kak? Tapi bisa. kakak, sekarang ini kita kan masa pandemi. Bagaimana kita melakukannya kakak? Mungkin adik-adik pasti bertanya bagaimana caranya. Nah, Yang lebih baik lagi bagi kita supaya kita untuk memberikan makanan itu di masa pandemi. nah, Ya pikir. iya, adik-adik mungkin kalau kita memberi makanan langsung ya, kadang nanti orang yang mau kita beri berpikir, wah ini orangnya yang memberi terkena kontak atau tidak ya, kena virus atau tidak ya. Kalau tidak kita diberi uang saku, mungkin kita bisa menyisihkan, ditabung sendiri di rumah, ya kan? Nanti kalau misalnya sudah ada 10.000 atau 5.000, bisa anak-anak masukkan di gereja loh ya. Di gereja kita di Santa Monica ada kotak kolektor ya Kak ya. Jadi anak-anak nanti bisa minta tolong mama atau papa, mungkin kalau ke gereja, sempat ke gereja, bisa memasukkannya di kotak kolektor. Tapi Kak, Iya. kalau masuk di dalam gereja kita harus mengikuti protokol loh. Kak, Iya. ada protokolnya. Jadi kan dari Protokol kesehatan yang harus kita patuhi saat ini adalah banyak mencuci tangan dimanapun juga kita berada, gereja tuh seperti ya Kak ya. memakai masker seperti Pak Valen ini memakai Nah, masker. Pak Valen juga pakai masker. Dengan menjaga kesehatan kita, menjaga jarak dengan orang lain. Nah, seperti kakak ini kita saling menjaga jarak. Oke. Nah, itu protokol kesehatan yang bisa dilakukan adik-adik di rumah dan dimanapun juga. Oke, apalagi kakak? Oh iya, ada lagi Kak. Ini kalau misalnya kita jalan-jalan nih ya, dari rumah misalnya mau jalan ke sini, terus kita mampir sebentar nggak ada tempat cuci tangan. Nah, adik-adik bisa membawa hand sanitizer atau tisu basah, kan bisa digunakan kalau tidak ada tempat cuci tangan air yang mengalir. Karena untuk saat ini cuci tangan yang baik adalah di tempat cuci tangan yang ada air mengalirnya. Terus pakai sabun, boleh mungkin sabun kayak sabun cuci piring itu ya Kak ya. Terus mungkin Dengan sabun mandi. iya. Tapi boleh pakai sampo nggak ya Kak? Rasanya boleh kakak. Yang penting itu adalah bisa membersihkan kita dari kotoran, bisa membersihkan kita dari bakteri. Oke, mungkin seperti itu kakak. Berarti dengan cara kita seperti ini kita sudah berbuat kasih loh. Kalau kita cuci tangan sesuai dengan protokol berarti kita menyelamatkan orang lain. Kita sudah Iya, berbuat kasih. Ya, dan kita juga sudah menjadi seperti pekerja di kebun anggurnya Tuhan Yesus. Lalu apa yang bisa dibuat adik-adik Kak? Oh iya, Aktivitas hari ini. mau ditunjukkan. Ini aktivitas kita hari ini seperti ini. Akan tetapi
Dikarenakan kita di masa pandemi, kita tidak mungkin melakukan seperti memberi makan kepada orang yang lapar, lalu memberi minuman kepada yang haus, lalu mengunjungi orang yang di penjara. Nah, itu tidak mungkin kita lakukan di masa pandemi saat ini, maka kita akan membuat menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, dengan kolom-kolom yang kosong begini, kita isi satu persatu perbuatan baik apa yang bisa adik-adik lakukan di masa pandemi saat ini. Ditulis saja ya Kak. Nah, kita tulis saja. Misalnya membantu orang tua di rumah, lalu membantu apa ya Kak ya? Belajar juga bisa. Iya, karena sebentar lagi adik-adik mungkin akan menjalani ujian tengah semester secara online, mungkin dengan rajin belajar, mungkin itu salah satu Membatasi bermain HP. Betul itu. Iya, Kak. itu satu hal yang bagus kan Kak? Betul. Oh ya, satu lagi bisa Kak. Nah, kan tadi bisa menyisihkan dari uang saku, ya kan? Kita bisa memasukkannya untuk jadi kolektor kita. Walaupun sedikit adik-adik, tapi di mata Tuhan itu sudah sangat berarti ya Kak ya. Sekali. Iya. Mata Tuhan tidak dihitung nilainya, tapi Iya, niat kita. iya, dan keikhlasan kita ya Kak. Oke ya Kak ya. Oke. Kerjakan ya Selamat adik-adik. Jangan lupa selalu berdoa ya, Iya. mendoakan nama Papa, kemudian kita semua Dan keluarga semua. Jangan lupa mendoakan orang-orang yang saat ini sedang menderita virus corona. Dimanapun mereka berada, mari kita doa mereka. Semoga mereka segera sembuh, sehat kembali, dan bisa berkumpul dengan keluarganya dan bergembira Yang paling kembali. penting kita berdoa agar virus corona ini segera pergi ya Kak ya. Iya betul. Iya. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada para dokter, perawat, dan semua pihak yang membantu sehingga kita masih bisa berkumpul, tapi kita selalu tetap menjaga dan melaksanakan ya protokol kesehatan. Oke ya Kak ya. Oke, terima kasih adik-adik. Adik-adik, untuk acara biak pada hari ini kita akhiri sampai di sini dulu ya. Ayo kita sekarang berdoa, ambil sikap doa yang bagus, kita mau berdoa. Kita buat tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu untuk firman yang begitu indah bagi kami. Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang peduli kepada sesama kami, karena hanya itulah yang mampu kami berikan di masa-masa saat ini. Tuhan, kami mau mengakhiri acara ini. Kami ucapkan terima kasih semua yang telah Engkau berikan perlindungan penyertaan-Mu sampai di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti acara biak pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Tuhan berkati.